Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Daniel dalam Catatan Daniel. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel Catatan Daniel, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Terima kasih udah klik video ini dan kita akan belajar bersama tentang investasi saham dan juga bagaimana mengulik emiten yang menarik, baik itu berdasarkan fundamental maupun kita akan bahas tentang rumor-rumor serta berita di pasar modal. Oke, teman-teman, dalam video kali ini kita akan coba membahas salah satu saham yang udah naik sekitar seribuan persen sejak IPO pada 2025 ini, yakni adalah saham koin. Nah, jadi teman-teman, saham koin ini mencatatkan auto reject bawah per 8 Agustus yang lalu, dan ini sebenarnya selaras dengan tingkat free float-nya ini bertambah menjadi 43% sejak penerbitan saham baru sebesar 15%. Nah, apakah sebenarnya pesta di saham koin ini udah selesai? Mari kita bahas. Oke, teman-teman, pada saat IPO, 14 pihak pemegang saham ini terdiri dari PT Mega Perkasa Investindo yang dimiliki oleh Andrew Hidayat dengan kepemilikan 28,22%, kemudian ada Bahana Nusantara Indojaya 23,45% yang dimiliki oleh Aaron Angnio, kemudian Insinyur Haji Budi Mardiono sekitar 9,33%, PT Teknologi Anak Nusantara yang dimiliki oleh Jet Sutoyo dengan kepemilikan 6%, dan beberapa di antaranya juga ada yang 3 hingga 4% melalui PT Energi Harmoni, kemudian Pajar Informatika, Graha Putra Mentari, Harmoni Sentosa Nusantara, Mantra Permata Sejahtera, Cakrawala Indotama, Sentra Dana Kapital, dan yang berikutnya PT Surya Digital Gemilang sebesar 3,75%. Sebenarnya kalau kita lihat secara garis besar pengendali utama koin ini adalah Andrew Hidayat, Aaron Angnio, dan juga Jet Sutoyo. Sementara itu kalau kita perhatikan teman-teman ya, jadi belum ada sosok-sosok yang ada di balik kepemilikan saham koin yang kecil-kecil tersebut. Artinya ada pihak-pihak pengendalinya itu cukup besar. Adapun setelah IPO kepemilikan masyarakat itu sebesar 5%. Sebenarnya ini kalau bisa dibilang koin juga masih punya 10 pemegang saham yang punya di bawah 5% dan dianggap sebagai free float. Sehingga jika kepemilikan publik diakumulasi memang dari 10 ini sekitar hasilnya 43%. Lantas apakah para pemegang saham ini eh, udah menjual gitu ya? Nah, ini yang menjadi permasalahannya teman-teman. Jadi dalam prospektus saham koin nggak disebutin itu adanya kebijakan lock up saham selama beberapa waktu. Nah, oleh karena itu pemegang saham pasca IPO yang di bawah 5% ini bisa exit kapan aja. Kalau kita lihat teman-teman, jadi hingga Juli hingga Agustus, ada 5 broker yang mencatatkan penjualan terbesar. Di antaranya adalah Sukor Sekuritas sebesar senilai 57 miliar, kemudian Trimegah Sekuritas sebesar 30,6 miliar, Buana Capital Sekuritas 26 miliar, RHB Sekuritas 26,3 miliar, dan juga Ciptadana Sekuritas sebesar 23,8 miliar. Nah, apakah dari 10 pemegang saham ini ada indikasi sudah exit melalui 5 broker ini? Nah, kita nggak bisa tahu teman-teman, karena ini data transaksi dari broker ini nggak disebutin gitu ya, karena ini ada beberapa nasabah. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, saham koin ini masih bisa bersinar. Nah, tetapi kalau kita lihat secara kinerja gitu ya, memang terlihat menarik setelah mencatatkan pemilihan kinerja menjadi 25 miliar bandingkan dengan sebelumnya itu rugi sekitar 1,9 miliar. Jadi pendapatannya juga udah naik sekitar 187% menjadi 113 miliar. Kalau kita lihat ke depan sebenarnya apakah ini masih bisa bertumbuh? Nah, kalau kita perhatikan untuk kinerja koin saat ini agak sulit untuk kita berasumsi gitu ya. Karena memang perusahaan ini baru berdiri 2023, jadi nggak ada historinya. Adapun kinerja keuangan semester 1 2025 ini nampak bagus karena memang sebelumnya mulai beroperasi 2024. Jadi baru buka udah IPO. Ini nggak ada histori gitu ya. Tapi di sisi lain, bisnis koin ini sebagai self-regulation organization atau SRO. Jadi ibaratnya seperti IDX yang mengatur transaksi perdagangan pasar modal.
termasuk saham. Tetapi untuk koin mereka urusannya itu di transaksi kripto. Nah, sumber pendapatan utama ini berasal dari Komisi Transaksi Exchange Kripto yang menjadi anggotanya. Selain itu sebenarnya koin juga mendapatkan pendapatan dari porsi yang bersifat jasa, misalnya jasa penyimpanan aset kripto, jasa registrasi anggota, jasa sewa perangkat lunak, dan juga perpetual hingga jasa tahunan anggota. Ya, nggak terlalu jelas-jelas juga sih, perusahaannya baru juga ya. Dari struktur pendapatan, ruang pertumbuhan sebenarnya bisa terjadi kalau ada kenaikan transaksi yang bisa didorong oleh market kripto yang saat ini kita tahu lagi bullish, hingga adanya tambahan exchange baru yang membuat aktivitas transaksi bisa lebih meningkat. Nah, kalau kita lihat nantinya tren Bitcoin yang masuk pada periode winter sesuai dengan ekspektasi atau 2 tahun sebelum halving, eh, jelas ini sebuah tantangan bagi koin, perusahaan koin ini ya teman-teman ya, untuk mendapatkan pertumbuhan pendapatan di 2026. Nah, sebagai kesimpulan dari diskusi kita kali ini bahwa kami berasumsi secara umum belum menemukan indikasi adanya owner di bawah 5% saham koin sebelum IPO yang apakah mereka udah jual atau belum. Dan kalau kita perhatikan dengan nggak adanya periode lock up ini, para holder di bawah 5% ini sebenarnya bisa mudah aja ya jual atau exit sahamnya secara bertahap. Nah, jadi kita berpandangan bahwa ini sebenarnya meningkatkan risiko dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Kalau ditanya apakah saham koin ini menarik untuk investasi jangka panjang, kalau saya pribadi menilai ini kurang menarik. Karena secara histori belum ada historinya. Kita belum bisa melihat data histori. Kemudian, namun saham koin ini mungkin lebih menarik untuk trading jangka pendek yang didukung oleh momentum kripto hingga kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi kinerja saham koin ini. Nah, sebagai RSO tentunya mereka pemain tunggal saat ini dan sebagai catatan teman-teman karena ini mereka di bidang kripto ini masih tunggal atau satu-satunya, nggak menutup kemungkinan adanya SRO lain ke depan. Seperti yang terjadi pada perdagangan berjangka dua RSO-nya ini yakni JFX dan ICDX. Nah, kalau kita lihat bisnis SRO memang dianggap sebagai economic mode, ya belum sepenuhnya karena memang belum ada pesaing, belum ada pembandingnya gitu ya. Apakah bisa memberikan kita insentif sebagai investor? Nah, namun sejauh yang saya pahami, teman-teman, koin ini masih menjadi satu-satunya RSO di market kripto Indonesia. Informasinya sebatas itu aja sih, teman-teman ya. Jadi, kalau kita mau mengulik lebih dalam, tentu kalau dengan eh, apa namanya kondisi yang sekarang, tentu agak abu-abu gitu ya. Meskipun memang kalau kita tahu asetnya ini ya sekitar 1,3 triliun, hampir 1,4 triliun pada saat IPO dan per Juni ini ya 1,3 triliun dengan pendapatan kalau kita perhatikan ya 113 miliar. Nah, kalau kita perhatikan ya tidak terlalu kecil juga, tidak terlalu besar ya, sedang-sedang lah gitu ya. Tetapi untuk histori perusahaannya kita belum bisa berani berkomentar banyak. Oke teman-teman, itu aja dulu terkait dengan saham koin atau ulasan PT Indo Crypto Coin Semesta Tbk. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.